kesehatan, patuhi 5M. Tahu apa 5M? M yang pertama apa? Memakai masker. M yang kedua menjaga jarak. M yang ketiga Cuci tangan. Cuci tangan. Pakai apa cuci tangannya? Pakai sabun. Menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Oke. Jadi tetap patuhi yang 5M itu supaya kita semua sehat dan terhindar dari segala bahaya. Amin. Oke. Untuk selanjutnya saya lanjut aja. Apa itu gaya komunikasi DISC? Tujuannya itu untuk teman-teman mengetahui apa itu kepribadian DISC dan memahami cara berhadapan dengan setiap kepribadian. Seperti itu ya. Yang kita pelajari hari ini yaitu pengertian DISC itu apa, jenis-jenis kepribadian DISC dan tipe komunikasi DISC. Oke. Ada yang pernah belajar psikologi di sini? Boleh ya? Rian Pak. Boleh psikologi ya? Iya. Belum. Baru mau masuk di kolak. Kalau psikologi harus dipaham. Oke. Apa itu komunikasi DISC? Jadi pengertian DISC ini pandangannya bahwasanya setiap orang itu punya gaya yang berbeda saat berkomunikasi. Mungkin komunikasi antara Pak siapa? Pak Riza sama Pak siapa? Iya. Itu berbeda. Ada orang yang diem-diem, ada yang ngomong terus. Beda-beda setiap orang dengan kepribadiannya. Jadi DISC ini adalah sebuah teori kepribadian yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan breakdown apa itu DISC. DISC itu jadi singkatan dari D, dominance, Influence. misalnya compliance, dan S, steady. Oke, yang pertama dominan. Kepribadian dominan itu bagaimana sih ciri-ciri orang dengan kepribadian dominan ini? Pertama, orang yang fokus pada hasil. Seperti itu. Yang kedua, suka dengan kebebasan. Lalu tidak suka hal detail, to the point, dan cepat mengambil keputusan. Jadi orang-orang dominan ini biasanya orang yang nggak mau diatur. Mau gimana pun caranya, pokoknya hasilnya A, kejar. Pernah dapat SMS seperti itu nggak? Atau rekan kerja seperti itu? Pernah ya? Mau gimana kayak caranya cari pokoknya customer, mau gimana caranya cari sales, maunya hasilnya kayak seperti itu. Itu orang-orang yang dominan, tidak suka hal detail. Jadi kita jelasin tulisannya A, B, C, biasanya dia udahlah nggak usah dipikirin, pokoknya hasil apa. Itu orang yang dominan, to the point, dan cepat mengambil keputusan. Yang kedua ada yang namanya influence. Apa itu influence? Itu kalau influence ini orang-orang yang suka pada interaksi, jadi senang ngobrol, suka bercanda, itu orang yang influence. Sangat ekspresif, jadi nggak datar mukanya. Dia akan senyum terus, akan kalau ketawa ya ketawa, kalau sedih. Itu orang yang influence. Suka bercerita, lalu mudah beradaptasi. Jadi kalau pindah store orang baru gampang adaptasinya. Jadi nggak butuh waktu lama, dia akan cepat nyambung dengan cara kerja di store itu. Itu orang yang influence dan tidak suka rutinitas. Jadi nggak suka misalnya caranya, misal cara A gagal, dia maunya coba cara B lagi karena dia nggak suka hal-hal yang sifatnya sama. Itu orang influence. Oke, yang ketiga compliant. Apa itu compliant? Compliant ini orang-orang yang fokus pada fakta, orang-orang yang datanya apa nih? Datanya. Seperti itu. Suka hal yang detail. Seperti itu. Misal ada customer nanya barang ini gimana? Kita jelasin A, dia nanya lagi. Nanya terus sampai titik dalam. Sampai jeroannya pun ditanyain. Gimana jeroannya? Baterainya apa? Kos berapa lama? Itu tipe-tipe orang yang compliant. Ini apa? Orang yang fokus pada fakta, suka hal-hal yang detail dan analisa, suka mempertanyakan. Jadi kalau ada customer banyak nanya, itu bisa dipastikan dia orang yang compliant. Butuh kejelasan. Misalnya kalau dia nggak jelas, dia akan nanya terus sampai clear betul-betul. Itu orang yang compliant. Lalu lama ngambil keputusan. Dia akan misalnya jadi produk A, ada ini nggak? Ada yang lain nggak produknya? Akan ke B,
dia bakal bandingkan terus sampai dia menemukan sebuah titik yang menurut dia itu oke, ini harus gue beli. Itu orang yang compliance. Ada lagi orang yang steady. Steady kan artinya tenang gitu ya. Jadi orang yang fokus pada stabilitas, tidak suka perubahan. Jadi ya udah, ini di sini aja. Jangan dibawa lagi karena buat orang-orang steady, perubahan dikit itu akan sedikit mengganggu kenyamanannya. Seperti itu. Suka suasana harmonis. Jadi nggak mau debat orangnya biasanya, ngalah aja. Pokoknya yang penting hubungan di antara samanya tetap terjaga, akan ngalah biasanya. Itu orang yang steady. Pendengar yang baik. Jadi kalau cerita sama dia biasanya kita lebih enak karena dia akan iya aja. Oh iya, dengerin terus. Dan emosinya stabil, jadi nggak akan lebih tenang emosinya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai saat ini? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya coba. Bagaimana sih setelah kita tadi pelajari 4 tipe itu ya? Ada apa aja? Dominan, influence, compliance, steady. Setelah kita tahu 4 hal itu, kita akan coba bagaimana sih cara komunikasi yang baik dengan keempat, dengan masing-masing tipe itu. Karena mau nggak mau kan kita akan berhadapan dengan orang ya. Dan setiap orang tadi seperti saya bilang pasti punya 4 tipe kepribadian itu. Seperti itu. Dan apalagi nanti customer kan beda-beda. Ada yang customer yang dominan, ada customer yang influence, ada customer yang compliant, ada yang steady. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Akan breakdown lagi. Tipe dominan. Bicaralah to the point. Jadi ketika ada customer, saya mau beli barang A, gimana? Ya udah, langsung arahin ke A aja. Maksudnya jangan diputar-putar. Kalau buat orang yang tipe dominan ini, dia nggak suka kalau diajak muter-muter dulu. Pokoknya kalau datang beli A ya udah A. Ya tapi yang penting ketika berkomunikasi kan intinya bagaimana membuat orang itu nyaman ya. Nyaman ketika berkomunikasi dengan kita, dengan orang itu nyaman, dia akan baik lagi belanja di sini. Jadi kalau berarti orang dominan, bicara to the point aja. Oke, langsung saya arahkan ke sini Pak. Oke, udah Pak, ada lagi? Ya udah, kalau emang nggak ada ya udah. Langsung arahkan, langsung bayar. Lalu hindari bicara hal detail, fokus pada hasil. Karena orang dominan ini biasanya saya kan lebih tahu daripada kalian, nggak usah lebih jelasin. Biasanya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi ya udah, ketika dia beli ya udah kasih aja. Terus ketika dia ngomong banyak dengarkan, dengerin aja. Jadi nggak perlu banyak jawab Pak. Oh iya Pak, betul. Seperti itu. Jadi bicara berpoin, hindari bicara hal-hal yang detail. Udah banyak dengarkan. Oke, selanjutnya ada namanya tipe influence. Bagaimana menghadapi orang influence? Bicara secara antusias. Biasanya orang influence ini suka bercanda. Beda sama dominan. Dominan itu serius dan agak sulit untuk diajak bercanda. Jadi kita harus pastikan ketika customer datang ini bisa nggak, ketika misalnya mau bercanda bisa nggak nih orang jadi bercanda. Ketahuan dari cara ngomongnya. Kalau dia orang yang ekspresif, lalu bicara antusias, itu biasanya agak enak diajak bercanda atau diajak misalnya kita saja barang-barang yang kiranya bisa naikin value itu bisa influence. Bicara dengan antusias. Jadi ketika dia ngomong antusias, kita pun ikut antusias juga. Jangan ketika dia antusias, kita straight standar. Itu nggak akan masuk jadinya. Jangan pasif ya. Tetap dengarkan ceritanya. Jangan pasif. Lalu hindari hal yang terlalu serius. Tadi ya banyak bercanda, banyak kasihlah jokes-jokes yang sekiranya buat dia bisa senang gitu, bisa tertawa. Itu yang cara menghadapi tipe influence. Terus lanjut ada tipe steady. Steady ini kita lihat apa steady ciri-cirinya? Ya, orang-orang yang nyaman, yang tenang aja.
emosinya stabil, jadi datang ya udah datang aja. Mau Pak mau Emosian dibantu? saya. Oh iya boleh, itu orang yang steady tuh. Boleh, mau kemana? Biasanya orang ini sukanya diarahkan nih. Jadi ya karena dia orangnya diam, jadi orangnya suka diarahkan. Itu kesempatan besar untuk jualan. Saja kayak gede. Itu orang-orang yang steady. Habisnya bagus. Bicara santai ya, jangan terburu-buru karena orang ini butuh fokus. Kalau kalian mau dia akan terganggu, dia terganggu, jadi malah dibikin gak nyaman. Secara sistematis, jangan lompat-lompat ya, misalnya apa ya, A ke B, B ke C, sistematis ada alurnya supaya orang ini bisa paham. Lalu hindari bicarakan banyak hal sekaligus ya, secara sistematis. Hindari bicarakan sekaligus. Jadi bahas A dulu sampai kelar, baru bahas B, baru bahas yang lainnya. Jadi jangan sampai pembahasannya itu lompat-lompat kemana-mana. Itu bicara dengan tipe steady. Kita dengan tipe komplain seperti apa? Bicara dengan santai tapi serius. Karena kalian komplain itu apa? Komplain itu fakta, data. Orang-orang yang bakal nanya terus. Jadi kalau bicara dengan ketemu customer yang model kayak gini, pastiin PK kita excellent. Ketika dia nanya, kita bisa jawab. Seperti itu. Ketika dia bisa jawab, lalu perhatikan hal-hal detail saat bicara dengan tipe ini. Jadi kalau misalnya dia nanya produk apa misalnya yang butuh detail PK excellent. Misalnya apa? Genset apa genset? Dorong atau barber appliance. Perhatiin setiap detail itu kita paham sehingga ketika dia nanya dia bisa dapat jawabannya sehingga dia memutuskan untuk membeli itu. Karena buat orang kita komplain harus tahu nggak bisa asal beli. Tidak ada banyak bercanda. Kelihatan tahu yang gini fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak? Silakan. Kita kalau body customer steady itu lebih nyaman ya karena kan bisa kita akalin itu buat suggest barang-barang yang dia butuhkan gitu Pak ya. Makanya ID-nya juga bagus itu ya. Jadi jualannya bagus itu. Makanya kalau kita udah tahu untuk customer tersebut steady, kita punya kesempatan untuk suggest barang-barang yang dia butuhkan seperti itu. Jualannya jadi banyak gitu loh. Iya. Biasanya kalau yang customer steady itu waktu itu sih ibu-ibunya pakai jilbab itu ya, terus ibu haji lah ya gitu ya, ada gelang emasnya gitu kan, tapi nggak terlalu berlebihan gitu, jadi ngomongnya dia memang pelan kita gitu, jadi waktu itu sih beli ini beli blender, terus suggest seperti gelasnya dia mau seperti itu, terus lap-lapnya gitu, terus mungkin ibu habis minum jus, ini bu pengen sarapan pakai roti bakar, kita ada toaster, mau juga kan gitu. Iya. Iya. Jadi untuk kesempatan untuk suggest kita banyak untuk customer tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Kalian pernah dikomplain customer nggak? komplain nggak? Plus itu pernah, iya. Gara-garanya kenapa? Gara-gara waktu saya ikutin, tapi customer yang memang itu nggak mau diikutin ya. Berarti itu apa kalau kayak gitu? Jadi apa tuh? Saya nyolong Itu lebih ke dominan kali ya Pak ya, jadi nggak mau dideketin gitu ya. nggak perlu deketin. Jadi kita, tapi itu meskipun Lihat. ya, Ini lagi ya. Kayak TikTok ya say up and down. meskipun nggak mau diikutin, saya tetap mengawasi dia gitu kan. Jadi kalau jual gitu ya. Kok juga ujung-ujungnya tuh dia bakal nanya ke kita. Iya. Oke sih, terima kasih, selamat pagi. Baik, Pak. Bagus ya pengalamannya. Tapi tetap kalau ngomong gitu tadi pintar tuh, dia jaga jarak. Jadi masih dalam area pantauan.
jangan sampai tinggal sendirian juga, nggak baik. Ada lagi nggak yang mau sharing pengalaman? Tio. Iya, yang kemarin ya. Tio. Yang cewek kali coba yang Oh, iya, ya, cewek. coba yang ibu-ibu gimana? Ada yang mau sharing nggak? Kasir boleh juga, Kasir boleh, kasir kasir. mungkin. Oh, cewek-cewek itu yang jualannya banyak biasanya. Nggak jeli, sama nggak jeli. Masih ada nih. Bisa nggak mau tawarin terus jeruknya. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan kita memahami ini, jadi kita bisa lebih bisa bikin customer nyaman belanja. Jadi nggak tetap preferensinya untuk balik lagi ke sini itu gede. Karena kan sekali kalau retail kita utamakan bagaimana customer kembali belanja di sini. Bagaimana cara bikin mereka belanja di sini dibanding ke SS yang lain. Yaitu bagaimana kita memperlakukan mereka dengan nyaman, dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanya, ada yang lain ya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, feel free untuk sharing-sharing dengan saya. Kalau misalnya mau nanya-nanya nih, Pak, kalau misalnya tadi gini, gimana customer-nya? Itu feel free bisa dengan saya. Tinggal WA atau teleponnya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Semoga kedepannya kita lebih banyak sharing-sharing seperti ini ya. Jadi bisa dari saya atau bisa dari PSTV atau Duti yang nanti akan sharing mengenai materi ini. Kita berdoa semoga dengan kita menambah knowledge seperti ini juga kita menambah omset dari toko, jadi menambah tekan produktivitas bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semangat pagi.